Halo, berjumpa lagi bersama Ibu Dita Maulita ya. Kali ini kita akan belajar tentang gelombang berjalan ya. Ini materi kelas 11 IPA, kelanjutan dari materi karakteristik gelombang sebagai dasar nanti untuk ke materi gelombang stasioner. Baik, kita langsung saja ya. Kali ini saya memakai Jamboard ya untuk menjelaskan materi gelombang. Baik, pada gelombang transversal ini ya adalah salah satu bentuk gelombang yang merupakan gelombang mekanik. Ya, jadi ada dua, ada transversal dan ada longitudinal. Jadi kali ini kita akan belajar tentang gelombang tersebut. Gelombang transversal yang sekarang kita pelajari ini adalah gelombang yang bentuknya ada bukit dan ada lembah. Nah, arah getar dari transversal ini tegak lurus arah getarnya dengan arah rambatnya. Bisa kita lihat ya di sini ketika tali digerakkan atas bawah, maka akan terbentuk puncak bukit dan puncak atau dasar lembah. Arah rambatnya ke kanan, arah getarnya atas bawah. Gelombang pada transversal, ini contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu gelombang pada tali yang mudah kita lihat ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ciri-cirinya dia punya puncak, punya lembah. Kemudian memiliki simpangan awal, ya simpangan maksimumnya yaitu amplitudo yang kita sebut ya. Kemudian panjang gelombang itu apa? Panjang gelombang adalah panjang untuk satu kali gelombang, yaitu satu bukit, satu lembah. Jadi ini kalau digambarkan ya, ini yang dimaksud dengan satu panjang gelombang itu satu bukit, satu lembah. Jadi dari titik ini sampai ke titik ini. Gitu. Kalau ada lagi ini setengah gelombang. Jadi yang dilihat pada gambar ini adalah 1/2 panjang gelombang. Nah, kalau periode itu adalah waktu yang ditempuh untuk satu buah gelombang atau satu panjang gelombang. Kalau frekuensi itu banyaknya gelombang tiap sekon atau tiap detik ya. Kemudian kita beralih ke longitudinal ya. Longitudinal itu gelombang yang long panjang. Jadi dia punya rapatan, punya renggangan. Dia tidak ada bukit, tidak ada lembah seperti gelombang transversal, tapi dia hanya punyanya kerapatan dan renggang. Jadi untuk satu panjang gelombang atau satu lambda itu adalah satu rapatan dan satu renggangan. Di sini kita bisa lihat arah rambatan dan arah getarnya sama arahnya. Jadi ketika misalnya ini selingki ya, selingki saya beri arah ke kanan, maka arah getarnya pun, arah rambatnya pun akan sama, maju mundur, gitu. Rapat renggang ya. Tuh. Sebagai contoh, pegas, mungkin selingki, mainan anak-anak itu ya. Nah, kalian pun bisa membuat selingki sendiri dengan bahan yang sederhana. Sebagai contoh, dari botol bekas, kita gunting-gunting, kita buat lapisan selingkinya. Ya. Oke, kita ke slide yang berikutnya ya. Nah, kita berkenalan dulu nih dengan frekuensi, dengan periode, dengan kecepatan. Jadi frekuensi adalah banyaknya N, yaitu banyaknya atau jumlahnya gelombang per waktu. Kalau periode itu kebalikan dari frekuensi. Jadi lamanya panjang gelombang untuk satu gelombang per banyaknya gelombang yang terjadi. Sedangkan kecepatan rambat adalah V sama dengan lambda dikali F atau panjang gelombang dikali frekuensi ya. Oke, kalau frekuensi itu satuannya hertz ya. Kalau biar bahasanya gampang jadi I hurt you, I hurts
ya, bukan IH. Oke. Nah, ini ada contoh soal ya. Di sini pada soal tersebut digambarkan ada sebuah pegas atau per atau selingki ya. Nah, pegas ini ditarik sejauh 4 cm. Ditarik itu berarti kan simpangan. Berarti apa? Amplitudo. Nah, jadi bisa kita tulis ya, diketahui amplitudo sebesar 4 cm. Nah, kita lihat dari soal ini. Yang amplitudonya 4, optionnya hanya ada C dan D. Yang lain 10, 2. Itu tidak. Kemudian kita perhatikan lagi waktunya 10 sekon, banyaknya getaran 5. Berarti waktunya itu T kecil, 10 sekon. Kemudian banyaknya getaran berarti N kecil, 5 getaran. Nah, untuk mengetahui ini dari gambar polanya, kita lihat di sini dia diberitahu adalah T, waktu. Berarti yang kita harus cari adalah periode. Nah, di sini kan lihat ini untuk satu gelombang ya. Bisa saja sih kita menggambarkan semua gelombang yang terjadi gitu ya dengan waktu yang ada di soal, tapi nanti terlalu panjang lembarannya. Jadi kita cukup untuk satu, berarti periode yang kita butuhkan, maka T besar ya. Jadi periode itu rumusnya adalah waktu per banyaknya getaran. Jadi 10/5. Jadi sama dengan 2 sekon. Berarti kita cari yang 2 sekon untuk satu gelombang. Ini 2, di sini 5. Berarti yang betul adalah C. Yang ini salah. Gitu. Kalau misalnya nanti ditanyanya frekuensi, nah berarti kebalikannya periode. Maka N/T. Jadi 5/10 atau sama dengan 0,5 Hertz. Itu kira-kira. Mudah-mudahan kalian semua bisa paham ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini contoh soal UN 2019. Sebenarnya ini ada optionnya ya, tapi kita fokus saja. Andai kata nanti ini soal esai, kita tetap bisa mengajarkan. Kita tidak mengandalkan pilihan ganda ya, atau pilihan multiple. Nah, sekarang kita ke soal ini ya. Di sini ada persamaan simpangan gelombang yang dihasilkan yaitu Y sama dengan 6 sin 0,2 pt plus 0,5 px. Ya. Nah, di sini diberitahu di soal bahwa Y dan X itu satuannya senti. Ya, berarti nanti kalau ada amplitudo atau ada panjang gelombang dia memakai satuan senti bukan meter ya. Oke. Nah, dalam gelombang yang harus kita ketahui di sini ya, ini pakai pulpen yang berbeda supaya terlihat ya. Jadi ini apa ini? Amplitudo. Kalau ini adalah omega T. Ini adalah Kx. Ya, bisa dilihat perbedaannya. Jadi kalau mau mencari omega, nanti mau mencari frekuensi, kita cari yang ada huruf T-nya. Kalau K, nanti ini panjang gelombang, kita pakai X. Karena ini kan berarti senti. Ya, ini waktu. Gitu. Nah, ini omega itu adalah 2πf T. Kan? Nah, yang ini 2π/lambda X. Nah, di sini sudah terlihat ada amplitudo, disebutkan amplitudo nilainya 6. Apakah betul? Ya, betul sekali. Kemudian frekuensi. Ya, frekuensi kita cari yang ini 0,2 pt ya. Kita turunkan, kita cari 0,2 F sama dengan 0, maaf ini keliru, sama dengan 2πx.
F. Ya kan? Nah, yang sama kita coret. Nah, frekuensi sama dengan 2 per, keliru di sini ya, bukan 2 per, tapi 0,2. 0,2 per 2. Ya. Jadi sama dengan 0,1 Hz. Berarti yang nomor 2 salah. Selanjutnya kita cari panjang gelombang. Berarti kalau mau mencari panjang gelombang, kita cari pakai ini ya. Untuk mencari gelombang, yaitu 2 pi per lambda sama dengan ini 0,5 pi. Nah, pi-nya kita coret. Berarti lambda adalah 2 per 0,5 sama dengan 4 cm. Nah, kita cari ini dengan nomor 4. Cepat rambat. Cepat rambat itu rumusnya P sama dengan lambda dikali F. Lambdanya 4. Frekuensinya 0,1. Jadi harusnya 0,4 cm per sekon. Jadi ini salah ya. Jadi yang betul adalah 1 dan 3. Oke, selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran gelombang hari ini bersama Gita Maulita. Semoga hari kalian menyenangkan dan semakin semangat untuk belajar fisika. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum.